Halo semuanya, selamat pagi. Welcome to Alpha Omega Church. Untuk Anda yang hadir secara onsite dan menonton secara online, saya ajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Let's celebrate Jesus together. Mari bertepuk tangan bersama. Dalam Dia kita beroleh pengampunan, sebab Dia kaya dengan kasih karunia-Nya. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, sebab
setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Sama-sama katakan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Thank you Jesus. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Yakini bersama Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa bersama dengan kata kita nyatakan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Jadikan kami serupa denganmu, Tuhan. Thank you for your love. Thank you for your goodness for us. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada hari ini, kembali kita diingatkan bahwa dalam setiap musim hidup kita, dalam setiap pergumulan, dalam segala perkara dalam hidup kita, mari percaya bersama kita punya Tuhan satu-satunya yang pegang kendali. Tuhan satu-satunya yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kita. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, tanda kita percaya kuasanya, kita percaya hadiratnya, kita percaya anugerahnya ada dan tersedia buat hidup kita. Mari bersama kita angkat suara kita, ucapkan syukur kita sama Tuhan, bawa permohonan doa kita sama-sama buat Tuhan. Terima kasih Yesus.
satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang hidup. Mari bersama yang bisa berbahasa roh, bangun iman roh kita sama-sama. Yang belum bisa berbahasa roh, panggil namanya Yesus, Yesus, dan bawa doa saudara hari ini. Kami percaya Kau hadir di sini Tuhan, melawat setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kami. Kau Tuhan penolong yang setia. Kami gak perlu takut Tuhan, kami gak perlu khawatir. Kami percaya yang sakit hari ini Kau jamah, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap kami yang letih, setiap kami yang lemah, Tuhan kuatkan dan Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan bersama. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Engkau Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. yes Lord, kami percaya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi dengan angkat tangan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus lagi untuk mengingatkan kami semua Engkau yang telah
mati dan bangkit, dan Engkau naik ke surga bagi kami semua umat-Mu. Kami yakin melalui perjamuan kudus pada hari ini, kami semua diberi Tuhan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan dalam hidup, supaya kami yakin bahwa kemenangan telah disediakan Tuhan bagi kami. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, sementara kami memegang roti, haleluya, kita mau mengaminkan firman Tuhan. Roti yang telah kita terima bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita terima dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat cawan yang telah kami terima. Kiranya Tuhan memberkati, meyakinkan kami semua bahwa hidup kami telah ditandai oleh tanda darah. Darah yang telah menebus hidup kami menjadi milik-Mu sekali dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sementara kita mengangkat cawan, kita aminkan firman Tuhan. Inilah cawan perjanjian baru yang atasnya kita naikkan syukur. Bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Kita terima dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan mengangkat tangan kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur. Haleluya. 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 Kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih buat perjamuan kudus yang menandai hidup kami. Di setiap langkah hidup kami tidak sendirian, karena kami bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Haleluya, haleluya. Duriala masikere lamadu, duriala masyantala madurala masih. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Durala masikere lamadu, duriala masyantala madurala masih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat penebusan-Mu. Kami berterima kasih kami menjadi milik-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Siapkan hati kami. Ya Roh Kudus, tolonglah supaya hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, sehingga benih firman-Mu dapat tertabur, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati semua pelayan-pelayan-Mu, juga tim praise and worship yang telah menuntun kami datang ke hadirat Tuhan. Mereka telah melakukan dengan hati mengasihi Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati mereka semua supaya hidup mereka boleh menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Bersama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun
So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat setiap pertemuan Komsel onsite atau online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah Raya hari Minggu 21 Mei diadakan 3 kali ibadah di jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 1 siang. Jangan lupa untuk ajak kawan dan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kita mendapat kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Dan sekali lagi diingatkan kepada kita semua bahwa Alpha Omega Church tidak memaksa siapapun untuk memberi, tapi ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk dapat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dan kasih-Nya bagi kita semua. Dan kita percaya setiap persembahan yang kita sampaikan berguna untuk menjembatani banyak orang dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan saudara-saudara bisa menggunakan sampul persembahan yang tersedia dan juga melalui online maupun mesin edisi yang ada di lobi. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan dengan rasa syukur dan kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami datang kepada Tuhan dengan membawa buah tangan kami dan kami ingin supaya persembahan ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita bersyukur dapat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini kita semua juga makin mengerti betapa perlunya Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pertanyaannya adalah, dampaknya apa bagi hidup kita? Nah, saudara-saudara, Lukas dia memberikan kesaksian karena dia adalah sebagai saksi mata di momen itu, sehingga dia menuliskan Kisah pasal 1, ayat 9 sampai yang ke-11. Saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini supaya kita semua mengerti apa yang diceritakan oleh Lukas bagi kita semua. Mari kita baca sama-sama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Saudara-saudara sekalian, kelahiran Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus ini tetap menjadi satu paket, menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kenaikan Kristus kembali ke surga.
Oleh sebab itu gereja bukan hanya memperingati atau merayakan kelahiran Yesus atau Paskah atau kematian Kristus dan kebangkitannya, tetapi kita juga merayakan atau memperingati kenaikan Kristus kembali ke surga. Ini merupakan karya penebusan yang satu bagian, ya, keseluruhan bagi kita semua. Nah, kita akan melihat ada 5 berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kalau Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, karena kita melihat, ya, secara kasat mata, lalu kita senang karena pertolongan itu wujudnya adalah lahiriah. Tetapi kenaikan Tuhan ke surga ini memberi berkat-berkat lain yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama dari kita semua. Manusia ini bukan hanya hidup perlu makan. Ya, banyak orang bilang, ya kalau tidak makan kita tidak punya tenaga. Ternyata ada orang yang makan justru jadi tidak bertenaga. Karena makannya salah. Loh iya kan? Makannya banyak sampai penyumbatan. Nah, makannya banyak sampai over. Orang kalau sudah gulanya naik tinggi itu tidak bertenaga. Ya, terus ngantuan gitu. Ya, duduk dengar khotbah ketiduran gitu. Ya karena apa? Karena gulanya tinggi. Makannya sudah makan tapi dia nggak bisa bagus. Tapi manusia itu membutuhkan apa? Jawaban batin. Kalau hatinya senang, lupa makan. Nah, betul bukan? Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memberi berkat yang luar biasa bagi kita. Yang mungkin secara kasat mata tidak kelihatan, tetapi ini kebutuhan kita semua. Nah, mari kita melihatnya. Yang pertama, meneguhkan Yesus sebagai kuasa di atas segala kuasa. Coba kita ucapkan sama-sama. Meneguhkan Yesus sebagai kuasa di atas segala kuasa. Efesus 1 ayat 20 dan 21. Saya hari ini mengajak saudara untuk jadi orang yang supaya kelihatannya lebih rohani dan betul-betul pergi gereja. Jadi kita baca ayat yang agak banyak, ya. Mari kita ucapkan sama-sama. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Rasul dia menuliskan dalam suratan Efesus ini memberitahu dia didudukkan di sebelah kanannya. Artinya posisi kekuasaan dan kehormatan. Jadi bukan hanya kuasa kebangkitan, tapi Tuhan juga ingin supaya kita mengalami kuasa kenaikan Tuhan. Ini menjadi bagian dalam hidup kita. Yaitu dia memberikan kita kemenangan karena dia punya kuasa. Dia punya kuasa dan kehormatan. Saudara-saudara, menghadapi peperangan rohani. Semua orang punya peperangan rohani. Jangan dianggap tidak. Ya, mungkin ada yang berpikir, rohani itu apa? Sebentar lagi kamu akan mengerti. Saudara-saudara, peperangan rohani. Yesus yang kuasa di atas segala kuasa, ini membuat kita punya kepastian bahwa kita punya kemenangan. Ya, punya kemenangan. Nah, dalam menghadapi tipu muslihat iblis, kita sekali lagi diingatkan, Yesus adalah kuasa di atas segala kuasa. Dan kita punya kepastian untuk berkemenangan. Ya, demikian juga dengan macam-macam tekanan-tekanan, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat,
Yesus, kuasa di atas segala kuasa, ini memastikan kita berkemenangan. Pertanyaannya lalu, saudara-saudara, apakah orang Kristen bisa dirasuk setan? Ya, yang benar-benar bertobat dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, dan Roh Kudus ada di dalam kita, dia tidak bisa dirasuk setan. Ya, dia tidak bisa dirasuk setan. Karena Yesus lebih tinggi dari semua kuasa. Ya. Ini yang kita mesti jelas. Pertanyaannya lagi, apakah orang Kristen bisa dipengaruhi iblis? Bisa. Apalagi yang suka kompromi. Ya, suka memberi celah. Ya, suka main-main. Ya, bisa. Nah, tetapi kita mesti ingat, ada firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita supaya kita bisa berkemenangan. Oleh sebab itu jangan jauh dari firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Dekatlah dengan Tuhan dan kuasa Roh Kudus ini, firman-Nya dan kuasa Roh Kudus ini. Ya. Pengaruh iblis tidak akan membelokkan hati kita. Nah, apakah orang Kristen bisa diguna-guna, dikirimin katanya? Dikirim apa? Kirim makanan bisa. Ya, kirim paket lewat Gojek atau Grab bisa, ya. Asal kirimannya yang bagus gitu. Apa misalnya duren Musangking, bisa, alamatnya jelas. Darmo Permai Utara 32. Saudara-saudara sekalian, dikirim apa? Ya, ada banyak orang khawatir dan ketakutan. Kita harus tahu ada Yesus yang punya kuasa di atas segala kuasa. Kawan saya dia melayani di Kuala Kapuas. Waktu itu Banjar Kuala Kapuas itu tidak ada jalan darat, hanya lewat sungai. Bapak saya tahun 56 sudah pergi ke sana. Jadi saudara bisa membayangkan tidak ada speed, yang ada itu hanya klotok. Bunyinya kayak helikopter, tapi jalannya pelan di sungai. Ya, kadang-kadang bisa ada buaya. Ada buaya jadian, ada buaya yang beneran. Ya, katanya biasanya buaya-buaya itu ada di sungai-sungai kecil, cabang-cabang. Katanya dia penjaga pintu sungai itu. Nah, saudara-saudara, di situ teman yang melayani di sana ini dikirim dari Surabaya untuk melanjutkan pelayanan di situ. Satu hari dia dikumpulin sama orang-orang di kampung itu. Karena pelayanannya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, lalu dia dikumpulin sama orang-orang di sana, diajak minum dan dia disuruh minum kopi di depan mereka. Dan sudah tahu mereka kalau kasih kopi ini nanti matinya 2 tahun kemudian. Ada yang matinya itu bibirnya kayak kuda, besar gitu, setelah 2 tahun gitu. Ya, nah, tapi teman ini dia minum dalam nama Tuhan Yesus. Dia tahu, dia dipaksa untuk itu. Dia doa dalam nama Tuhan Yesus, dia minum. Ditunggu 2 tahun, nggak mati. Ditunggu 3 tahun, masih hidup. Ditunggu 4 tahun, loh malah mujizat terjadi di mana-mana gitu. Sudah tahu, orang kalau mau naik haji, justru pergi ke gereja, minta didoakan dia supaya bisa pergi dan pulang dengan selamat. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Saudara-saudara sekalian, kita tidak takut dan khawatir dengan hal-hal seperti itu, karena kita tahu Yesus punya kuasa lebih dari segalanya. Seorang kawan dia buka toko, lalu apotek, lalu ada tetangga yang tidak suka. Tiap pagi disiramin apa itu? Beras kah? Atau apa begitu? Sampai dia heran, kenapa tiap pagi di muka
tempatku selalu ada seperti ini gitu. Ya, saudara-saudara, saya bilang itu enggak ada apa-apa, mungkin orang belanja kececeran. Jangan diarti-artikan terlalu banyak, bikin enteng saja gitu. Ya, itu paling cuma begitu, orang belanja itu liwat lalu kantongannya bocor kececeran. Dah, itu aja. Disapuin toh, dibersihkan. Terus dia bilang, iya bener loh, tokoku sekarang enggak laku. Enggak laku karena enggak kamu jaga. Enggak laku karena enggak dilayani dengan baik. Enggak laku karena harganya terlalu tinggi. Loh, ada banyak faktor yang membuat toko itu enggak laku. Bukan karena itu. Saudara-saudara, karena apa? Kita punya kuasa di atas segala kuasa. Haleluya. Ini yang penting. Ada kadang-kadang orang yang suka begitu. Panggil si A, si B, si C. Datang ke rumah kita untuk melihat. Mungkin rumah kita ini tidak bersih katanya. Loh, nggak bersih ya dipel dong. Kenapa tidak bersih kok bingung gitu. Ya, iya tapi lain ini bersihnya gitu. Ada yang katanya, waduh masuk di situ merinding. Ya mungkin dari panas ke dingin ya merinding gitu. AC-nya dimatiin dulu gitu. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang kita terlalu exaggerate untuk hal-hal yang seperti itu. Lalu kita terpengaruh pikiran kita. Tapi kita mesti tahu saudara-saudara, di seluruh dunia ini ada kuasa-kuasa gelap. Tetapi kita punya kuasa lebih dari semua kuasa, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Dan ini yang mesti menjadi pegangan buat hidup kita. Puji Tuhan. Dan ini yang membuat kita tidak pernah khawatir kemana saja kita pergi dan berada. Ya, saudara-saudara, orang Kristen bisa tergoda enggak? Orang Kristen bisa tergoda enggak? Ya, sebab kita ini suka nggoda, jadi makanya gampang tergoda juga. Manusia itu seperti itu. Saudara-saudara, kalau tergoda bisa. Tetapi Yesus punya kuasa untuk kita, membuat kita berkemenangan. Haleluya. Apakah kita bisa ditipu oleh tipu muslihat iblis? Iblis memancing kita dengan berbagai macam pancingan-pancingan. Pasti bisa. Tetapi kita tahu ada kuasa dari Tuhan Yesus yang bisa melepaskan kita supaya kita tidak tertipu dengan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, untuk itulah Rasul Paulus dia perlu mengingatkan orang-orang Efesus, dan dia mengatakan dalam Efesus 6 ayat 14 dan 15. Efesus 6 ayat 14 dan 15. Kita ucapkan sama-sama. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Rasul Paulus dia mengingatkan kita ini dilindungi oleh Tuhan dengan apa? Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, ketopong keselamatan. Lalu dia berpesan, berdirilah tegap. Berdirilah tegap dan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kehidupan Kristen itu bukan kehidupan yang hanya dimanjakan. Bukan hanya kehidupan yang dimina bobo. Tetapi dia diberi pesan, pakailah selengkap senjata Allah. Selain kita dilindungi, dan dia minta kita berdiri tegap. Berdiri tegap. Bukan berdiri sambil lembeng gitu. Itu repot nanti. Ya, tapi berdiri tegap dan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Efesus itu kota berhala. Mereka itu membuat persembahan-persembahan kepada berhala
sampai anaknya, ya, dan lain sebagainya dipersembahkan, dibunuh dan dipersembahkan. Dan begitu banyak berhala-berhala di sana. Nah, jemaat diyakinkan tentang kuasa yang diberikan karena Yesus naik ke surga. Dia diingatkan, berdirilah tegap dan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi Tuhan tidak ingin hanya memberi kita penolong, memberi kita pendamping, lalu hanya untuk kita mainan, tapi Dia ingin supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti tanggung jawab. Berdiri tegap dan lakukan sesuatu untuk kerajaan sorga. Memberitakan Injil damai sejahtera. Mungkin ada yang bilang, ya bagian itu bukan bagianku. Itu bagiannya si A, si B, si C. Ya, bagiannya pendeta. Ayat ini bukan ditulis untuk pendeta. Ayat ini ditulis untuk seluruh jemaat yang ada di Efesus. Saudara-saudara, berdiri tegap, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Haleluya. Dan saya percaya hidup kita semua akan berguna. Ya, akan berguna. Saudara-saudara, dan ini yang Tuhan berikan bagi gerejanya. Jadi mari kita tidak bermain, tetapi kita mau tahu tugas-tugas kita dalam hidup ini. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus naik ke surga dan kenaikannya melengkapi kita supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Haleluya, pemenang-pemenang. Perhatikan kata-kata itu, dia mendudukkan di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, tiap nama yang dapat disebut. Haleluya. Dia lebih dari itu semua. Kita bisa khawatir, kita bisa takut, ya. Tapi kita punya pemahaman, Yesus kuasanya di atas segala kuasa. Dia akan meneguhkan hati kita. Puji nama Tuhan ya. Zaman bisa berubah, semua bisa berubah di depan kita. Berbagai macam pencobaan bisa kita hadapi, kesukaran bisa kita hadapi. Tapi kita makin teguh di dalam Yesus karena Dia punya kuasa di atas segala kuasa. Yang kedua, saudara-saudara, akses kepada tahta kasih karunia. Akses kepada tahta kasih karunia. Kita ucapkan sama-sama. Akses kepada tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 14 dan 16. Kita ucapkan sama-sama. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara, ayat ini menyebut tentang imam besar. Di perjanjian lama, imam besar itu satu-satunya yang boleh masuk ke ruangan Maha Kudus. Hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus disebut sebagai imam besar agung kita. Dan melalui Yesus kita diizinkan menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Mercy seat. Ya, tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat, kita menemukan kasih karunia dan pertolongan yang kita perlukan. Ya, jadi mungkin kita lagi sedang menghadapi pergumulan dengan apa, penyakit kita mungkin.
Hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya. Saudara-saudara, penyakit yang kita hadapi. Hari-hari ini juga banyak orang yang menghadapi penipuan-penipuan. Ya, tekanan-tekanan. Ya, pergumulan-pergumulan. Saudara-saudara, datanglah ke tahta kasih karunia-Nya. Dan ini akan membuat kita menerima rahmat dan kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Ya, ceritanya penjahat yang di sebelahnya Yesus. Saudara-saudara, bagaimana lewat Yesus atau melalui Yesus yang berkata kepada dirinya, mulai hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Lalu dia ada di Firdaus waktu itu. Malaikat datang tanya sama dia, "Duh, kamu kok ada di sini? Kamu jadi anggota gereja di mana?" Gitu. Dia bilang, "Aku enggak tahu." Lalu dia ditanya juga, "Loh, kamu sudah belajar tentang Alkitab, tentang kata kesasi?" Dia bilang, "Aku enggak tahu." Ditanya lagi, "Loh, kamu ini tahu dasar-dasar iman?" Enggak tahu. "Kamu tahu doktrin dasar Alkitab?" Enggak tahu. Lalu ditanya, "Loh, kamu kok bisa sampai di sini?" Lalu penjahat ini dia menjawab apa? Dia bilang, "Karena orang yang di tengah, yang disalib bersama dengan aku, dia yang bilang, mulai hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus." Kalau Tuhan Yesus yang ngomong, ya itu jadi. Karena dialah pintu, dialah jalan, dialah kebenaran. Dan dia yang menentukan siapa saja yang boleh masuk ke sana. Saudara-saudara sekalian, nah ini yang membuat orang ini bisa ada di sana. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu apa saja yang menjadi permohonan kita, beritahu kepada Tuhan tentang keluarga kita, orang tua kita, anak kita, saudara-saudara kita, tentang pekerjaan kita, kita beritahu kepada Tuhan. Tentang keuangan kita, kita beritahu kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, tentang dosa-dosa kita, tentang ikatan-ikatan kita beritahu kepada Tuhan. Dari sana kita akan memperoleh rahmat dan kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, nikmatilah doa dan firman Tuhan sebagai akses untuk datang ke tahta kasih karunia itu. Kita jangan sampai menjadi anak Tuhan, orang percaya yang tidak pernah memberi waktu untuk berdoa. Kita tidak memberi waktu untuk firman Tuhan. Sehingga cara kita berpikir, pemahaman-pemahaman kita kacau balau. Karena imannya bukan berdasarkan firman Tuhan. Tapi mari kita semua mau mengenal ini. Kita bisa mengakses tahta kasih karunia. Yang ketiga, tersedia penasehat yang tidak dibatasi dunia. Kita ucapkan sama-sama, tersedia penasehat yang tidak dibatasi dunia. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Kita ucapkan sama-sama, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus pergi kembali ke surga itu lebih berguna. Bagi murid-murid, mereka akan merasa kita sendirian. Tidak ada tempat untuk bersandar. Tidak ada tempat untuk mengeluh.
Tidak ada tempat dan siapa-siapa yang bisa melihat kondisi kita. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku pergi itu lebih berguna. Sebab apa? Sebab waktu Yesus di dunia, keluarga Lazarus memberi kabar, tolong datang. Tuhan Yesus gak bisa datang, karena dia masih perlu 2 hari di sana. Dan ditambah perjalanan lagi, sehingga Lazarus sudah ada di dalam kubur berhari-hari. Lihat saudara-saudara, ketika dia ada di dunia ini semuanya terbatas masih. Karena dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Tapi dia tidak bisa ada di mana-mana dalam waktu yang sama. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus ini tidak dibatasi oleh ruang apapun, tidak dibatasi oleh waktu. Dia hadir di mana-mana. Haleluya. Ya, saudara-saudara, dan Tuhan ingin kita menikmati faedah kenaikan Kristus dengan lebih mengenal pribadi dari Roh Kudus ini. Mungkin keluarga kita ada yang sakit di luar kota. Kita ada di Surabaya. Doa kita dijawab oleh Tuhan untuk mereka di sana. Saudara-saudara sekalian, jadi apapun. Mungkin kita sedang bergumul dengan urusan kita di kantor. Ya, atau ada keluarga kita punya masalah di rumah. Roh Kudus bisa ada di kantor kita, dia juga ada di rumah kita. Ya, saudara-saudara, jadi marilah kita semua mau mengakses tahta kasih karunia-Nya, karena kita tahu ada penolong Roh Kudus yang tidak dibatasi ya oleh waktu dan ruang. Yang keempat, memberi karunia Tuhan bagi kita. Kita ucapkan sama-sama, memberi karunia Tuhan bagi kita. Jadi dia naik, dia memberikan karunia-karunia bagi kita. Dan karunia ini bukan karunia-karunia pemberian-pemberian, misalnya dianugerahi gelar atau diberi ini, diberi itu bukan. Tapi dia betul-betul memberikan apa yang dia punya, diberikan kepada kita. Kita baca Efesus 4 ayat 7 dan 8, lalu ayat 11 dan 12. Mari. Tetapi kita ucapkan sama-sama ya, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara perhatikan, dia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan, dan dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dia memberikan pemberian-pemberian kepada kita. Apa yang dia berikan? Dia memberi kepada kita apa? Di dalam jemaat ini, di dalam gereja ini, ada yang diberi karunia rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar untuk melengkapi orang kudus. Tidak ada satupun dari kita yang diizinkan nganggur, tapi kita semua diberi pemberian-pemberian. Haleluya, supaya kita bisa membangun tubuh Kristus. Puji nama Tuhan. Mungkin saudara pikir, itu kan bukannya itu tugasnya pendeta, tugasnya apa? Kadep-kadep,
tugasnya koordinator. Tapi saudara-saudara perhatikan, ini memang diberikan kepada gerejanya. Supaya kita bisa melayani. Dengan harapan kita turut membangun tubuh Kristus. Bukan hanya diam saja. Saudara-saudara, jadi dari keberadaannya di surga, Yesus itu membagikan karunia-karunia. Supaya hidup kita lengkap, memperlengkapi kita, memampukan kita, mendewasakan kita, dan melibatkan kita di dalam kehendaknya, di dalam rencananya. Puji nama Tuhan. Ya, dan Kristus ingin sekali supaya kita semua punya pengalaman itu. Nanti kita ini tahu-tahu kita sudah mengerjakan pekerjaan kerasulan. Kita sudah mengerjakan pekerjaan kenabian. Kita sudah mengerjakan pekerjaan penggembalaan. Ya, kita sudah mengerjakan pekerjaan apa? Mengajar. Di mana? Di setiap komsel kita. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita saling membangun satu dengan yang lain. Tidak ada yang dibiarkan nganggur. Tuhan ingin kita berguna di dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, mulailah berpikir. Bukan hanya untuk dilayani atau diistimewakan. Ya, tetapi mulailah sadar dan berpikir bagaimana kita mengkaryakan dan melipat gandakan karunia-karunia, pemberian-pemberian yang diberikan Tuhan bagi kita. Supaya itu melipat ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara bisa membayangkan ketika kita diberi 1 atau 2 atau 5 talenta, semua mereka akan berpikir untuk melipat ganda. Ada orang yang diberi 1, lalu dia pikir untuk dinikmati. Nah, itu habis. Ya. Tapi yang mendapat 1, 2 atau 5 talenta, mereka ini mestinya orang yang berpikir untuk melipat ganda. Sehingga kita nanti akan mendengar kata-kata, berbahagialah engkau hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Ya, betul kan? Tapi untuk yang tidak melipat ganda, Tuhan itu harus berkata, hai hamba yang jahat dan malas, engkau akan disuruh keluar karena tidak ada tempat bagimu di sini. Saudara-saudara sekalian, jadi kita perlu merenungkan ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-19, di situ ada ceritanya, tiap orang, 10 orang, tiap orang diberi 1 mina, 1 mina. Dan semua berpikir untuk melipat ganda. Dan luar biasanya ada yang diberi 1 dan hasilnya 10. Ini pertanyaannya, kalau kita dikasih 1 rumah, bisa jadi 10 rumah enggak? Kalau dikasih 1 rumah, lama-lama dikoskan. Lalu sebentar lagi dikontrakkan. Sebentar lagi dijual. Tapi pernah kita berpikir, karunia yang Tuhan berikan bagi kita, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, mungkin mulainya hanya sedikit. Mungkin tadinya kita hanya sharing sepotong-sepotong, tapi kemudian dia berkembang dan melipat ganda. Dan Tuhan akan berkata, berbahagialah hamba yang setia. Atas perkara kecil kamu setia, kamu dipercayai perkara besar. Kamu diberi kekuasaan atas 10 kota. Wow. Urusan 1 mina jadi 10 mina, lalu jadi 10 kota. Memangnya 1 mina itu berapa sih? Gitu. Kan gitu kan? Saudara-saudara, kok jadi ukurannya 10 kota?
Saudara tahu, hanya orang yang bisa mengembangkan sesuatu, dia yang bisa dipercaya yang lebih besar. Haleluya. Oleh sebab itu mari saudara-saudara, jangan kita biarkan diri kita hanya menerima karunia. Hanya menerima pemberian-pemberian. Lalu nanti kita tanya lagi dan minta lagi dan minta lagi. Aku dapat apa hari ini, aku dapat apa. Tapi pikirkan bagaimana kita dapat melipat gandakan. Haleluya. Dia adalah raja kita. Perlakukan dia dengan baik. Jangan kita angkat diri kita jadi raja. Dan kita ingin Tuhan memperlakukan kita secara istimewa. Wah, ini kacau balau hidup ini. Ya, terbalik gak karu-karuan. Tapi mari kita mau tahu, kita sudah diistimewakan oleh Tuhan. Dulu hidup ini tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang dia mengangkat kita. Dia memberi kita karunia. Haleluya. Pemberian-pemberian. Dan mari kita mau melipat gandakan. Puji nama Tuhan. Saya nggak usah tanya apakah Anda mau melipat gandakan. Tapi saya yakin kita akan menjawab amin. Saudara-saudara sekalian, ini yang Tuhan inginkan dari kita. Dia memberi pemberian-pemberian. Dan dia ingin kita bertanggung jawab dan menghargai. Yang kelima, menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kita ucapkan sama-sama, menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kisah 1 ayat yang ke-11 ini mengingatkan, dan dia berkata, Tuhan Yesus berkata, hai orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Seperti itu Yesus diangkat, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kalau saudara memperhatikan di Instagram, di Facebook, di YouTube, seringkali orang menggambarkan ada, seperti ada Yesus di awan-awan, di tengah-tengah awan-awan yang lain, gitu kan? Mungkin ada orang yang memang hatinya begitu rindu, lalu dia ngutek-ngutek, dia punya gadget supaya bisa muncul sesuatu, karena dia membayangkan ketika Yesus ada di sana, datang untuk kita semua, gitu. Benar atau enggak itu enggak tahu kita, ya. Atau dia memang bikin begitu untuk bikin supaya kontennya dilihat orang banyak, like-nya banyak, viewernya banyak, begitu ya. Saudara-saudara. Tapi anyhow, orang itu mempunyai kerinduan untuk Yesus datang kembali. Karena apa? Di momen itu tidak ada lagi kegelapan, kesedihan, air mata, iri hati, sengsara, penyakit, dan kemiskinan. Sudah tidak ada lagi. Lalu mungkin pertanyaannya begitu, apakah kita ini orang-orang yang sudah putus harap? Ya, berjuang di dunia tidak ada hasilnya, lalu kepinginnya begitu. Ya, kalau masih bisa menguasai seperti saudara-saudara kita yang lain, mereka punya 1 juta hektar tanah di Sumatera, yang lain 2 juta hektar tanah di Papua. Aku baru 10.000 saja urusannya bingung, tidak karu-karuan. Jadi Tuhan jangan datang dulu, aku mau menikmati ini dulu. Nanti sudah punya 2 juta hektar tanah, ternyata dia dapatnya itu hanya 3 kali 5 paling besar. Mau bikin lebih besar lagi bolehlah, 5 kali 7, puncak nirwana. Ya cuma dapat itu. Mau lebih besar lagi bolehlah untuk satu keluarga. Ya, saudara-saudara sekalian, akhirnya hanya sampai di sana. Semua pasti harus menghadapi kenyataan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Saya memulai pelayanan dengan memberitakan Injil
Bukan hanya ke desa, tapi juga ke toko-toko di Surabaya. Juga ke rumah-rumah, tiap rumah saya ketokin pintunya di daerah Jemur Andayani sana. Ya, juga sampai di daerah Tidar sana. Ada banyak tempat. Terus salah satu toko waktu saya masuk, orangnya diajak berdoa, diundang ke gereja. Ngomongnya gini, wah kamu ini orang umur 30-an hebat kamu ya, dia bilang. Kayak orang umur 70, dia bilang. Waktu saya dengar gitu terus saya agak bangga sedikit gitu. Wah berarti aku dilihat dewasa gitu. Terus dia ngomongnya gini, kalau orang sudah umur 70 itu baru perlu cerita tentang Tuhan dan sorga. Kalau masih umur 30-an itu mesti cerita yang di dunia ini. Kalau orang sudah mau putus harap, sudah minggu depan, bulan depan, sudah mau mati, itu mesti boleh pikir sorga, dia bilang. Kalau masih jauh, umur 30-an, jangan pikir sorga, dia bilang. Oh jadi aku ini keliru gitu ya. Terus saya jawab sama dia, iya, tapi ada yang mati umur 20, ada yang mati umur 30, ada yang mati umur 40. Nggak sedikit, nggak sedikit, nggak sedikit. Nggak mesti kalau 70 mesti mati, bapakku 100. Iya toh? Nggak mesti. Lalu dia diam sebentar. Saudara-saudara sekalian, kita semua mesti tahu kedatangan Tuhan itu yes pasti. Terus ada yang semua ngomongnya begini lalu. Ya kita semua tunggu antrian. Gitu. Kita tunggu antrian. Loh jangan nunggu antrian. Kalau nunggu antrian nanti bosen hidup bisa aneh-aneh, enggak karu-karuan. Justru kita mesti mengisi hidup kita untuk berkarya bagi kerajaan sorga. Kita mengisi hidup kita untuk berkarya bagi keluarga, bagi sesama. Jadi hidup ini punya tanggung jawab terus. Saudara-saudara sekalian, ini yang telah kita bahas bersama 5 berkat kenaikan Yesus ke sorga. Haleluya. 5 berkat kenaikan Yesus ke sorga. Jangan sampai kita lupa. Yang pertama, meneguhkan Yesus sebagai kuasa di atas segala kuasa. Sekali lagi kita ucapkan, meneguhkan Yesus sebagai kuasa di atas segala kuasa. Yang kedua, akses kepada tahta kasih karunia. Kita ucapkan sama-sama, akses kepada tahta kasih karunia. Yang ketiga, tersedia penasehat yang tidak dibatasi dunia. Kita ucapkan sama-sama. Tersedia penasehat yang tidak dibatasi dunia. Yang keempat, kita ucapkan sama-sama. Memberi kita karunia Tuhan. Memberi karunia Tuhan bagi kita. Dan yang kelima, menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Makinlah teguh di dalam Yesus. Nikmatilah doa dan firman. Dimanapun kita mau memanggil Dia. Dan terlibatlah dalam pelayanan. Karena kita semua menantikan Yesus datang kembali. Hidup mesti punya harapan. Harapannya adalah Yesus datang kembali. Dan saya percaya, saudara-saudara, ketika Dia datang kembali, kita semua akan melihat Dia menyediakan mahkota bagi kita. Haleluya. Kita tidak menghadap kepada Dia tanpa harapan. Tapi saya ingin mengajak kita semua, haleluya. Dia akan datang dan Dia membawa mahkota buat kita. Dan Dia pasangkan buat kita. Kita akan menjadi pemenang-pemenang
Sekarang di dunia ini kita melewati proses itu. Dan di hari itu kita berjumpa dengan Yesus. Dan dia membawa mahkota itu bagi kita. Reward itu. Pahala itu bagi kita semua. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan tidak akan tinggal diam dengan hidup kita. Karena dia naik ke surga, Roh Kudusnya akan bekerja lebih kuat lagi. Untuk mengalahkan kedagingan-kedagingan kita. Untuk menggunakan keinginan kita. Agar dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita bisa memilih untuk melakukan, melipat gandakan pemberian-pemberian Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Dengan mengangkat tangan kita, dengan membuka hati, mulailah berbicara kepada Tuhan. Katakan sesuatu di peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini. Haleluya, haleluya. Teguhkan hati kami ya Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Mu. Haleluya. Kami akan terus berharap dan memanggil nama-Mu. Untuk nasihat yang tidak terbatas. Dan kami mau terlibat di dalam setiap pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Dan kami yakin Engkau akan datang buat kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami memuliakan Engkau. Haleluya. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada di antara kami. Roh Kudus melawati tiap hati kami. Buatlah kami makin mengerti betapa pentingnya Yesus naik ke surga buat kami. Kami mempunyai Yesus yang berkuasa di atas segala kuasa. Kami dapat datang ke tahta kasih karunia. Kami punya penasehat yang tidak terbatas.
Dan kami bersyukur buat pemberian-pemberian Tuhan, membuat hidup kami berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Dan kami tahu Engkau akan datang, dan kami bersyukur Engkau akan membawa pahala bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Umat-Mu akan pulang. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, di dalam cinta kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, semua yang di bumi, semua yang dari surga, yang terbaik menjadi bagian kita semua. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan mereka, Tuhan memberkati dengan berkat berlipat kali ganda, serta mewarisi hidup yang kekal. Dan kami menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Sampai hari Minggu. Ya.